Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Fitri dengan NIM H1A1200093 akan menjelaskan tentang analisis peran dan dampak pajak pusat terhadap pendapatan negara. Apa sih itu pajak pusat? Pajak pusat merupakan setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik secara pribadi maupun lembaga kepada pemerintah pusat. Jadi dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan hasilnya itu digunakan untuk kepentingan negara. Jadi pajak pusat ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, serta berbagai program sosial dan pembangunan lainnya. Melalui pembayaran pajak pusat, kita berkontribusi dalam memajukan negara dan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk memahami kewajiban kita dalam membayar pajak pusat dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara, serta masyarakat secara umum. 5 jenis pajak. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau yang sering disebut PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap pembelian barang atau jasa ketika kita membeli sesuatu, seperti makanan, pakaian, atau elektronik yang harganya harus kita bayar sudah termasuk PPN. PPN ini biasanya memiliki presentasi tertentu yang ditambahkan ke harga barang atau jasa tersebut. Kemudian pemerintah mengumpulkan PPN ini untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang diperlukan untuk pembangunan negara. Yang kedua ada PPNBM atau pajak penjualan atau barang mewah. Pajak PPNBM ini merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, parfum eksklusif, dan barang-barang lain dengan nilai tinggi. Jadi pajak ini memiliki tarif yang lebih tinggi daripada PPN biasa. Pemerintah menggunakan pendapatan dari PPNBM ini untuk membiayai kebutuhan negara. Yang ketiga ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang harus dibayar saat kita menggunakan dokumen resmi seperti surat perjanjian, kontrak, atau dokumen legal lainnya. Ketika kita membutuhkan materai, kita harus membeli stempel atau tanda cukai khusus yang menunjukkan bahwa pajak tersebut telah dibayarkan. Bea materai ini berfungsi untuk memvalidasi dan memberikan kekuatan hukum pada dokumen tersebut. Yang keempat ada bea cukai. Bea cukai ini adalah pajak yang dikenakan pada barang impor atau ekspor dari suatu negara. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan aliran barang lintas batas dan melindungi industri dalam negeri. Ketika barang-barang melewati perbatasan negara, pihak berwenang akan memeriksa dan mengenakan bea cukai yang sesuai dengan jenis dan nilai barang tersebut. Yang kelima ada pajak bumi bangunan atau PBB. Pajak ini harus dibayarkan oleh pemilik properti baik tanah atau bangunan yang dimiliki. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai properti yang dimiliki. Pemerintah menggunakan pendapatan ini untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah seperti pemeliharaan jalan, taman kota, dan layanan infrastruktur lainnya. Jadi semua pajak ini merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Pemerintah menggunakan pendapatan ini untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan. Pajak peran penting bagi sebuah negara. Pajak ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama sebagai budgeter. Pajak memiliki peran penting sebagai budgeter dalam pembangunan ekonomi. Saat kita membayar pajak, pemerintah mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program
dan kegiatan pembangunan. Jadi pajak menjadi sumber dana utama bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penelitian. Melalui pengelolaan dana pajak yang efektif, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang strategis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua sebagai regulator, artinya pemerintah menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi. Tarif pajak, insentif, dan pengecualian pajak dapat digunakan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor industri dan mengatur pola konsumsi masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif, mendorong inovasi dan merangsang pertumbuhan sektor ekonomi yang diinginkan. Yang ketiga, pajak sebagai stabilitas. Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Artinya pemerintah menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mengatur tingkat konsumsi, dan mengelola siklus ekonomi. Misalnya, dalam situasi di mana inflasi meningkat, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menekan inflasi. Nah, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur tingkat konsumsi agar seimbang dengan tingkat produksi, sehingga mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Yang keempat, pajak sebagai retribusi pendapatan. Nah, pajak ini juga berperan sebagai retribusi pendapatan, artinya melalui pajak pemerintah menggunakan dana dari individu dan perusahaan yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti keamanan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pajak yang dibayarkan oleh warga dan perusahaan merupakan bentuk kontribusi mereka dalam membangun dan memelihara infrastruktur serta layanan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan membayar pajak kita berpartisipasi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, dalam keseluruhan, pajak memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi melalui pengumpulan pendapatan, pengaturan kegiatan ekonomi, menjaga stabilitas, dan memberikan retribusi pendapatan. Pajak juga memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dampak pajak pusat terhadap sebuah negara untuk meningkatkan belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hanya berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi-publik atau semi-public goods, di mana komponen manfaat individualnya relatif besar. Dampak pajak terhadap perekonomian. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan, kesehatan, dan lainnya. Pengaruh pajak terhadap perekonomian dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya adalah: yang pertama, pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengenaan pajak yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pengelolaan pajak yang baik dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat, kebijakan fiskal yang dapat diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perekonomian. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, retribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.